Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman jamaah pengajian MT Raudatul Jannah, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Alhamdulillah, walaupun cuaca tidak bersahabat, kita masih bisa menyempatkan hadir ke ini majelis dalam rangka tholabul ilmi. Dari pagi barangkali di Garut itu hujan sama, kan enak nama kan berselimutan lagi Bu ya, enaknya berselimutan lagi. Tapi kita dengan dorongan keimanan kita berkuat tekad untuk datang ke tempat ini. Tentunya bukan perjuangan yang biasa, tapi yang luar biasa. Yang ada mobil, alhamdulillah mau kehujanan, yang naik motor periwayah nak kehujanan. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di ini tempat. Mudah-mudahan ini menjadikan rahmat, terbukanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Ina bahwa pokok yang kita ajarkan itu ada 3 ya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman terkait dengan keyakinan, ya. Islam terkait dengan ritual atau praktek, ya. Sementara ihsan terkait dengan hubungan manusia dengan manusia saja, dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk selain manusia. Begitu ya. Nah, dengan hubungan selain makhluk. Jadi dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan sesama makhluk Allah. Itulah yang disebut dengan kajian ihsan. Di antara 3 ini, iman kelihatan wujudnya Bu? Betul? Tapi ungkapan di kita babasan lemah iman. Kita punya HP, punten pada setengah waga. Kita punya HP, sudah nit-nitan, ya. Ada yang nelpon. Nanti aja kalau sudah di rumah, mau ditelepon bakal langsung mati, lobet. Nah, dari mana kita tahu lobet? HP kita lobet dari mana? Ada indikatornya. Buricak burinaum gitu tuh. Ya. Ketika ungkapan kita lemah iman, dari mana lihatnya? Betul tidak ungkapan lemah iman? Kecuali ada alarm lemah iman, matanya tuh sendu gitu. Ya, matanya sendu kan gitu. Atau badannya lesu, lemah iman, jelas mah kurang dahar bedanya udah dikait-kaitin dengan iman. Ya, ungkapan kita lemah iman, sementara kita sendiri tidak mengetahui kadar keimanan seseorang seperti apa dan bagaimana. Ada indikatornya? Tidak ada. Makanya itu, kalau iman naik dan turun, betul ada hadisnya. Ya, seseorang getol ke masjid, dah lagi naik iman. Males ke pengajian, turun, bukan lemah, turun imannya itu. Nah, jadi indikatornya dilihat dari yang nampak dalam kehidupan, naik dan turun.
Lamun lemah mah ya harus sama dengan lowbat tadi. Lowbat imana lah kan itu. Sok we mangga bade ka pangajian wah gitu lah. Kan gitu. Biasanya getol rajin. Ini mah hoream dan males we. Oh berarti dia lagi lowbat gitu. Bahasanya. Jadi naik dan turun. Iman ada wujudnya, tidak ada. Murni yang tahu dirinya. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ada wujudnya. Ada wujudnya. Ada kan ritual atau praktek. Sholat, zakat, saum, sodako dan lain sebagainya kan kelihatan. Ya kan gitu. Makanya orang yang sering ke masjid, baca Quran disebut muslim yang taat. Kenapa? Karena dalam keseharian kelihatan melakukan praktek syariatnya. Ritualnya kelihatan. Itu ya. Itu Islam. Ya. Iman ada waktunya. Iman ada waktunya? Tidak ada. Islam ada waktunya. Syariat, ya syariat, ya kan? Ada kan? Sholat, jelas kan? Waktunya ada, tempatnya ada. Ada yang ketiga, ihsan. Hakikatnya aplikasi keimanan di luar praktek syariat Islam, begitu. Ya, sholat sehari ada 5 jam. Kalau dihitung ada 5 jam. Ya dengan baca Quran aja ada 5 jam. Sehari berapa jam, Bu? 24. Kita ibadah, anggap Islam itu ibadah ya. Ibadah mahdoh ya bisa. Ada 5 jam. 10 itu. 24 mau dikurangi berapa, Bu? 2 jam. Anggaplah 2 jam. Berarti tersisa 22 jam. Berarti 22 jam itulah aplikasi keimanan dalam kehidupan yang disebut dengan ihsan. Begitu. Ya. Jadi kalau menurut para ulama mah iman, Islam, ihsan teh disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan Nabi. Arkanuddin, rukun agama. Arkanul iman ada 6, arkanul Islam ada 5. Kalau arkanul din, rukun agama ada berapa? Ada 3. 3 ini boleh dipisah. Iman dulu aja, kita mau ingin mempelajari akidah dulu, boleh? Atau belajar sholat dulu aja, belajar ngaji dulu aja, boleh? Disebut rukun itu harus satu paket. Ini kursi, meja ini meja bisa berdiri, rukunnya ada 4. Saya ambil 1, bisa aja. Nah, bisa diambil satunya lagi. Ambil 1 aja sudah nggak bisa pegang, apalagi diambil 2. Cuma di kita tanpa tidak sadar dipisah-pisah. Belajar tentang keimanan dulu, mempraktekkan, kemudian belajar tentang keislaman, ibadah, kemudian belajar tentang ihsan. Dipisah-pisah. Ya, padahal yang tadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya, kenapa orang sholat? Karena ada keimanan. Betul ya? Karena ada yang tidak sholat, ada keimanan?
Tidak. Sebentar lagi kita saum. Kenapa kita saum? Dorongan keimanan. Makanya dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang tidak saum, KTP-nya muslim tidak saum sama dengan beresnya. Beres. Tidak harus ribut. Oh, selesai. Seseorang beribadah dorongan keimanan. Makanya ihsan itu aplikasi keimanan di luar apa? Di luar ya waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam urusan ibadah. Sholat ada waktunya, ada tempatnya. Berarti iman ada waktunya khusus, tidak ada. Ihsan ada waktunya khusus, tidak ada. Ada tempat khusus juga tidak. Ihsan ada waktu khusus, ada tempat khusus, ada cara-cara khusus juga tidak ada. Makanya lebih luas. Orang ihsan, nggak mungkin orang melaksanakan ihsan tanpa dorongan keimanan. Cuma itu tadi, di kita suka dipisah-pisah. Mohon maaf, kita punya tetangga, punya suka rudet. Kadang Bu dengan tetangga, menghadapi tetangga rudet gimana Bu? Bakal ditanya Bu. Bakal ditanya. Ketika kita punya rezeki bakal dikasih, bakal berbagi. Bakal berbagi. Oh, diciri ya. Apalagi ketika punya rezeki kita ngasih ke tetangga. Ada seorang tetangga dikasih itu boro-boro mengucapkan terima kasih, senyum juga tidak. Bakal dikasih lagi nggak Bu? Bakal dikasih lagi nggak? Oh, berarti ketika ibu tidak ngasih lagi, cirining ibu itu tidak ikhlas, tidak ridho, begitu. Karena kita berbagi itu ingin mendapatkan balasan dari manusia, ingin mendapatkan ucapan terima kasih. Nuhun atau beri jeung manyong kan gitu. Pika keheuleuan. Ya, pika keheuleuan nuhun atuh. Ieu mah. Kan dalam ayatnya juga jelas, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukur. Ketika kita berbagi yang betul niatnya karena Allah, ya, itu tidak akan melihat orang yang dikasih ke kita itu apakah memberi balik kembali kepada kita ataupun orang tersebut mengucapkan rasa terima kasih. Kan di kita bahkan diciri ya, ulah tadinya. Gitu ya. Di kita yang dipakai rumusnya makhluk sosial. Ketika pakai rumusnya makhluk sosial, makanya kembali kepada diri kita. Ya. Tetangga yang rudet lewat. Tuh. Tapi justru yang jauh, yang jadi chest friend, chest dude-nya gitu. Ya kan gitu. Justru yang jadi bestie walaupun beberapa tempat kehalangan berapa jarak, itu pasti bakal dikasih. Padahal sebelum menuju ke itu kelewatan ini enggak kelewatan. Karena rumus yang kita pakai itu adalah rumus manusia sebagai makhluk sosial. Padahal dalam hadis, ya kan, bertetangga itu bukan bagian dari makhluk sosial.
tapi bagian daripada keimanan. Gimana tuh Pak kalau tetangganya rudet? Ya. Ini bukan masalah ngasih atau nggak ngasih ya, daripada Ya. kita pakai omongan dari kita. Siap. Allah nggak suka, di Al-Quran juga ada. Siap, Bu. Ya mungkin dicuekin aja. Siap. Kan ada Pak orang yang sangat Emang, Bu, siap. Pak. Dalam hadisnya dikatakan man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, fal yukrim jarahu, fal yuhsin jarahu. Muamalah kita dengan tetangga itu diawalinya dengan ungkapan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Betul ya? Dengan catatan kebaikan kita kepada tetangga kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah. Dan bakal ada catatannya nanti di akhirat. Ada. Sebaliknya, kejelekan kita kepada tetangga bakal ada urusan di akhirat. Bakal ada urusan di akhirat. Ada. Makanya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, berdasarkan hadis ini, bertetangga itu bagian dari rukun iman. Langsung rukun iman kasih beriji. Balas rukun iman yang keenam. Al-imanu bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Mohon maaf. Yang menentukan kita bertetangga itu siapa? Apakah keinginan kita murni? Di sebelah kanan tara sholat tetangga, di sebelah kiri ngumpat, nya terus, kan gitu. Di depannya tukang ngaduan begitu, ya kan? Hakikatnya kita hidup di masyarakat keinginan kita, Bu. Hakikatnya Allah kan yang menempatkan itu. Makanya kan rumusnya satu. Badai rudet ditambah rudet sama dengan rumsi. Betul? Nah, tatangga rudet. So. Badai ditampi moal. Toh sakit. Kalau yang kita kedepankan keimanan, bukan kemanusiaan, bakal sarwana wang. Kodok-kodar abdi, ya, anu sain lawan, anu syarrun kan kodok-kodar itu kan ada dua. Baiknya kita wajib terima, tidak baiknya juga jeleknya kita wajib terima. Beres, Bu? Beres. Simpel. Betul, Bu, gitu kan? Iya. Makanya dihadapi dengan rasa kemanusiaan sampai kapanpun pi omongan aja pasti ya. Darudet tambah rudet. Pi omongan tidak ada tara ya kan gitu, tidak ada akhir. Tidak pastinya apa cuma didiamkan saja. Iya. Kalau pastinya kan tidak bagus. Betul. Misalnya gini, saya pernah ngalamin. Iya. Hampir saya di rumah ini. Iya. Itu apa namanya? Saluran air bol gitu ya. Iya, betul. Kan rumahnya dipakai kayak gini. Gembok sama dia dimasukin tambah korek api, jadi anak mau sekolah itu susah harus dibongkar gitu. Iya, betul. Ya saya nggak marah sih, cuma nggak mau siapa aja. Iya. Ya, soalnya kalau tadi barang-barang orang nggak boleh, dan dia berpuasa, gitu. Jadi izin aja. Iya, betul, Bu. Nggak ada apa-apa ya, diizinin aja, cuma ya jadi saya malas apa. Iya. Ya makanya kan siapapun yang jadi tetangga kita, hakikatnya itulah pemberian Allah kepada kita. Dan selama ini jarang kita sadari. Karena yang dipakainya rumus makhluk sosial.
Kalau yang dipakainya rumus keimanan, oh di sini ada tetangga. Mohon maaf, di sini kan Bu Ina ya, ada yang non muslim juga kan? Ya, clear. Ini kan non muslim semua. Sekali lagi kita tidak bisa ngelak. Ini bagian dari kodar-kodar kita. Tinggal itu saja yang harus kita biasakan. Yang terjadi dalam kehidupan kita hakikatnya tidak akan pernah lepas dari yang namanya al-imanu bil qodoi wal qadari khairihi wa syarrihi. Terhadap keimanan, sikap manusia ada dua. Ada menerima dan ada nolak. Nah, ketika kita menerima tetangganya destruktif aja lah ya, kan gitu, berat gitu. Diterima dengan dengan penuh keimanan, insya Allah kita tidak akan pernah rungsing dan rugi. Walaupun orang itu terus aja. Ya, mohon maaf Bu ya, sama dengan pesantren ada orang yang tabrakan, jeger orang. Kalau orang sini salah kan, gara-gara anu, saya datang. Kebetulan anak saya santri saja. Nah, ini mah musibah selesai. Nah, selesai musibah malin kahayang jelema. Betul Bu? Betul? Kenapa harus ini salahkan? Gara-gara anu. Ini musibah itu hakikatnya bukan keinginan manusia, tapi keinginan Allah. Di saat orang rame ribut, saya makan. Nah, selesai. Bagaimana kita menghadapi yang kemusibahan ini kan? Bukan sini salahkan, lapor anu. Itu tuh yang dipakai rumus manusia makhluk sosial. Saya senantiasa pakai rumus keimanan. Jeger, mobil ringsak dan rudet. Dalam arti, ya udah, ini harus terjadi kan Bu ya? Betul, ini harus terjadi. Dan yang terjadi hakikatnya semua berdasarkan kehendak Allah. Ma'asoba kullayusibana illa makataballahu lana. Titik. Oh ini mah kehendak Allah yang memang pahit kita terima, yang memang pahit kita hadapinya. Mau terima atau tidak, itu saja. Kalau terima seketika itu beres, ketika diterima ya itu tadi nguntut anu kan begitu Bu ya. Makanya yang harus kita bangun itu tadi, kita bukan sebatas makhluk sosial, tapi kita adalah orang yang beriman dan tidak antisosial. Mohon maaf, saya beberapa kali kalau kebetulan khotib Jumat, nah, ketika pulang sendal saya tidak ada, kan rame tuh. Saya kemana sendal? Oh, aya nu hoyong gede karena sendal abi terus nyekel ya di mau udah wios. Rezekinya bahat, bukan rezekinya saya, sendal itu selesai. Padahal ada yang sendal baru aja Bu dipakai. Baru aja dipakai udah lama 6 bulan yang ngasih. Oh dipakai. Aya nu hoyongeun di masjid. Nah, wios. Di sana rezekinya abi, saya pulang aja nyeker men punya kan begitu. Coba kalau kita pakai rumus makhluk sosial, tuh aman masjid etamanya anu menyelesaikan masalah atau menambah masalah. Begitu. Jadi hakikatnya itu Bu, ya. Dalam keseharian kita terkait dengan hal-hal itu, itulah yang disebut dengan ihsan. Modal ihsan wajib harus dengan keimanan, termasuk dengan tetangga. Jadi rumusnya bertetangga itu bukan keinginan manusia. Bahasa gitu. Berarti apapun sikap, perilaku, tingkah laku tetangga kita,
Ah betul, Pak Anhu waspahu dah. Selesai. Ibu kira-kira bakal memaafkan enggak? Dengan kelakuan tetangga, mohon maaf Bu ya, dengan kelakuan tetangga yang sekejam itu, anggap aja lah, tadi tentunya nyari hati Bu ya, akan memaafkan ya? Ya karena terus menerus gitu ya, banyak sih, terus. Ya kan ujian, maka ketika belum tuntas terus aja bakal terus nambah. Ya, ujian itu kan gitu sifatnya. Kalau tidak selesai satu, tidak tuntas satu, terus nambah. Gitu loh, dia bukan kekayaan jadi tetangga yang lain juga seperti itu. Jadi apa ya, akhirnya kita bilang ke RT ya bisa sih atau kelakuan emang itu antar udah ya gitu intinya kan kita tidak saruan, nah biarin selesai. Mau ngapain itu masa bodoh, yang jelas saya tidak sama seperti dia. Kejelekan dibalas kejelekan kan gitu. Kejelekan dibalas dengan kejelekan kan, yang seharusnya kan kita harus berbuat kebaikan walaupun dalam kondisi sakit hati. Dalam kondisi Nabi juga pernah dalam sebuah sirah dikatakan Nabi ketika pergi ke sebuah tempat pasti aja melewati orang Yahudi kan gitu, ada yang ngeludahin, ada yang ngeledek segala macam. Nabi sakit hati enggak? Nah kan gitu. Ketika suatu ketika yang biasa ngejek Nabi tidak ada, dikatakan sakit, Nabi yang pertama nengok orang itu sampai akhirnya masuk Islam. Berarti mohon maaf Bu ya, kalau kita gampang nyeri hati, sakit hati, sama dengan kita teh makhluk sosial atau makhluk beriman. Hal begitulah. Itu tinggal kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Nah, itu makanya dalam bertetangga itu kan embel-embelnya man kana minkum yu'minu billahi. Mau nerima enggak? Ini teh datangnya dari Allah. Yang baik dan buruk itu nanti akan ada catatannya di yaumil akhir. Termasuk berikutnya adalah soal tamu Bu ya. Kita menghormat tamu. Kalau dalam hadis sama, man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doipahu fal yuhsin doipahu. Kita suka kedatangan tamu Bu. Sikap kita kepada tamu bagaimana? Senantiasa bersahabat? Always selalu bersahabat? Kadang kan begitu ya. Kenapa kadang? Kita lihat siapa dulu yang datang. Oh si Anu eta mah wah nyumput. Oh nah, kan gitu masih tahu kan anak bilang ibu mah nggak ada kan. Ketika ditanya kemana ibu, kata ibu nggak ada anak makan jujur jarang bohong. Dalam hadis sudah clear, tamu itu urusannya dengan Allah dan hari akhir. Saya tanya Bu, tamu yang datang ke rumah kita itu kehendak tamu atau kehendak tuan rumah? So, kehendak tamu, kehendak tuan rumah. Dua-duanya, kalau diundang kehendak tuan rumah. Kalau diundang. Kalau datang Siap. sendiri kehendak tamu. Ya, berarti kalau diundang sudah diagendakan. Berarti itunya undangan sifatnya ya. Kan gitunya sifatnya undangan. Ada hadisnya khusus. Di luar itu, pada umumnya tamu itu kehendak tamu atau tuan rumah datang ke kita. Ya. Ketika kehendak tamu, maka ya,
tamu datang kapan saja, boleh? Betul. Betul. So, betul Bu. Nah, tamu datang kapan aja boleh. Tamu datang sama siapa aja boleh. Iya kan? Iya kan, kadang ada satu orang, ada yang rombongan, ya kan? Ada yang bawa anak kecil, rarudot, ribut, segala macam. Iya kan, intinya kamu yang datang bukan kehendak tuan rumah, namanya juga tamu, tidak diundang. Yang diundang mah bukan tamu, undangan. Kalau tamunya suka ngoprek, suka mengambil sesuatu yang berharga, itu kumaha harus enggak masih ada di dia itu klepto. Ya kalau yang ngambil mah klepto biasanya. Mengambil barang dia, kalau murah sih penting, barang mahal gitu. Berarti tahu ya di rumah itu ada barang mahal. Ya intinya tamu yang datang itu sekali lagi sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Sampai bongkar lemari ya. Itu mah berarti maling, Bu. Itu mah bukan ya mohon maaf. Ya. Jadi dia kita rumah ngambil barang yang siap. Berarti hakikatnya tamu yang nyamar, bukan tamu yang nyamar, maling yang nyamar jadi tamu. Jadi terus kalau kita nggak mau didatengin dia lagi dosa, karena kan dia tukang maling, ngambil apa itu dosa? Ya kita harus hati-hati dong. Masa terus kita jual kan? Ada konfirmasi gitu Bu. Ya tinggal ada konfirmasi. Ya pokoknya kalau dia datang tuh jadi kita kumaha. Iya, kan begitu. Ya, kalau jelas orang itu diidentifikasi, mohon maaf, klepto aja ya, atau maling gitu. Bukan klepto, hobi. Iya kan, klepto hobi itu dan tidak sadar dilakukan. Jadi sekali lagi, kewajiban tuan rumah adalah menghormat tamu. Dengan apa, Bu? Dengan apa menghormat tamu? Hakikatnya dengan sikap, bukan dengan susubuh, bukan. Ya, maka ketika kita datang ke rumah seseorang, kemudian lihat respon tuan rumahnya, camedud, cing bakal lama atau langsung pulang? Langsung balik ya tengenahun cenah itu tuan rumahna. Hasil mah juga numpung kedatangan, kan begitu ungkapan di kita itu. Ya. Jadi menghormat tamu tidak lantas dijamu, tidak. Karena tadi ada perintahnya menjamu mah. Perintah menghormat tamu adalah bersikap sebagaimana mestinya. Bersikap sebagaimana mestinya. Minimal dengan apa? Dengan senyuman, dengan penerimaan yang lapang. Makanya bagaimana kita tersenyum, menerima dengan lapang, kembali lagi. Kalau kita mengaku makhluk sosial, dijamin bakal rudet. Kalau kita rumusnya makhluk beriman, bakal rudet. Saya alhamdulillah tahadus binikmat. Biasanya sok aya we usum tamu datang ke rumah saya. Usum tamu teh sabulan sakali teh aya. Itu terjadi dari setengah 6 subuh sampai jam berapa, Bu? Kadang jam 1 malam. Man gitu beres. Baru aja mau masuk. Assalamualaikum. Datang lagi. Dah di rumah. Mau Assalamualaikum. Ustaz ayah. Terjadi keluar deui wae itu. Ya. Sampai mohon maaf. Makan kelewat. Saya pernah nerima tamu 1:30.
Udah yang jam rombongan jam 11 udah mau pulang, ya man, silakan pulang. Nah, mau aja masuk ke rumah. Kan saya nerima tamu di luar, di teras. Mau ke rumah. Assalamualaikum, Mang. Kadieu, cenah 1:30 mau teh. Orang Bandung nih. Kadieu, cenah. Udah saya terima. Sampai mau menjelang subuh, Mang, pulangnya silakan. Alah, ya lulus kan begitu. Ya, dalam arti apa? Ya karena saya berprinsip tamu itu bukan kehendak tuan rumah datangnya. Tamu itu kehendak Allah. Makanya dalam ungkapan ayat disebutkan hal ataka hadisu daifi Ibrahim. Berhati-hatilah kita bersikap kepada tamu. Bisa jadi kalau dalam kasus Nabi Ibrahim, ya, ada malaikat yang menjelma menjadi seorang tamu datang ke rumah kita, kemudian kita biarkan atau kemudian kita hardik. Bisa jadi dari perilaku kita seperti itu pada akhirnya turunlah laknat Allah. Tapi ketika kita menjamu tamu, menghormati tamu dengan sikap kita apa adanya walaupun hanya air putih, siapa tahu itu malaikat yang menjelma manusia dan dari sanalah lahirnya rahmat Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para bapak dan ibu, kalau kita bepergian ke lembur, punya ke kampung-kampung, kalau kehujanan, biasanya kan subhanallahan, sinang heula atuh, punten. Cai, hanya itu yang ditawarkan oleh orang kampung. Tapi karena sikap yang seperti itu, kita merasa nyaman, ramahnya. Tapi kenapa kita di saat menerima tamu yang datang ke rumah kita, hese we hayang ramah tuh, hese we hayang nyuguhan, cai we. Padahal banyak makanan di rumah kita, lobar, cai we nu itu nu ieu yang nu diimah we eta. Makanan yang bagus buat yang di rumah saja. Siapa tahu yang datang itu, kalau dalam berdasarkan ayat itu adalah tamu Allah. Hakikatnya tamu itu kehendak kita datangnya kehendak Allah. Makanya sikap kita mau nerima atau tidak, setiap yang datang bertamu ke tempat kita, selesai. Itulah sekali lagi bagian dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kan kalau datang ke kota mah, ketika saya datang ke sini nanya alamat saja kan jarang dijawab. Gak tahu mau datang lagi enggak, nanya ke tempat itu kan nggak mau. Kan ada kan, oh iya saya antar, oh ini, walaupun tidak kenal, tidak tahu, tapi kan ada yang datang nanya ini di mana, diantar segala macam. Saya jamin ke orang itu yang nunjukin kita menjadi pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Itulah hakikatnya ihsan. Dan sekali lagi ihsan itu ihsan itu sama dengan aplikasi keimanan di luar waktu dan tempat yang sudah ditetapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para bapak dan ibu yang saya hormati, di sini saya menukil hadis ini juga sama, bab ihsan, babul adab. Ini babul adab. Ini sama, babul adab, ya, babul adab. Kewajiban sesama muslim. Ini tuh tentang adab. Ini itu tentang ihsan. Kan ihsan itu adab atau akhlak, ya. Hakikatnya akhlak itu, adab itu gambaran dari keimanan seseorang. Orang yang tidak berakhlak,
tidak beradab sama dengan apa Bu? Keimanannya hanya berlaku di masjid saja atau ketika mengaji. Tapi ketika di pasar, ketika belanja, ya kan? Dan gitu ketika bermasyarakat tidak dipakai keimanannya. Karena sudah lama kita diajarkan kudu iman heula, Islam terus ihsan. Itu dipisah, tidak satu paket. Barangkali itu Bu ya. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi kepada kita, baik atau buruk, hakikatnya itu kehendak Allah. Baik ditampi atau napi moal, sakitu ya. Ya gitu Bu ya. Ya, kita lanjut ke hadis. Ukurannya cukup Pak. Ini ukuran hurufnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslim alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idastan sohaka pansahhu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatba'hu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6. 1. Apabila berjumpa dengan sesama muslim maka ucapkanlah salam. 2. Apabila dia mengundangmu maka penuhilah atau hadirlah, datanglah. 3. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. 4. Apabila bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah dan doakanlah. 5. Apabila dia sakit, maka jenguklah. 6. Apabila dia meninggal dunia, hantarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Bu, boleh Bu masing-masing membaca terlebih dahulu hadisnya atau baca babarengan? Ya, kan kita terbiasa baca Quran. Ada ininya juga sama Bu dengan bahasa Al-Quran. Nggak apa-apa Bu ya? Saya baca, Ibu ulangi gitu. Nggak apa-apa, mohon maaf Bu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stanasahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatba'hu rawahu Muslim. Iya Bu, sekali deh. Biasanya suka ada baca Quran dulu di sini. Tergantung ustadznya. Berarti kalau saya mah bacanya hadis, nggak apa-apa Bu ya. Ya, saya belajar dari guru saya. Beberapa tahun yang lalu memberitahukan metode yang dilakukan oleh Nabi. 1 tilawah, 2 tazkiyah, dan ketiga baru taklim. Belajar itu, taklim itu ketiga setelah tilawah baca dan tazkiyah, ya ngalalempeng hati, baru taklim.
Makanya kebiasaan saya kalau kajian seperti ini baca hadis ya babarengan. Karena baca hadis mah belum tentu kita baca. Kalau baca Quran mah ketika sholat pasti. Tapi hadis mah jarang dibaca. Jarang dibaca. Makanya ya mudah-mudahan saya membiasakan kalau kajian saya baca hadisnya terus berulang-ulang. Ya saya katakan mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca ya hati kita ya sedikit-sedikit jadi lembut lah gitunya, tidak terlalu keras. Itu karena antara kita mendengar dengan membaca langsung beda. Dan saya alhamdulillah sudah saya buktikan beberapa kali ada jemaah pengaji. Saya sudah punya beberapa alumni, Bu. Disebut alumni itu yang meninggal. Ya, meninggal dari kajian saya. Dan alhamdulillah dua-duanya alhamdulillah husnul khatimah. Padahal itu tadi kita banyaknya canda, terus hadis baca. Walaupun kajian saya tidak alumni pesantren, osok bisa baca Quran bisa, dan baca hadis kayak insya Allah bakal bisa. Sedikit-sedikit begitu ya. Jadi mohon maaf tidak ada maksud untuk menggurui kepada siapapun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansohaka fansahhu wa idza atosa fahamidallaha fasammithu wa idza maridha fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Sekarang dengan terjemahnya Bu ya. Terakhir Bu. An Abi Hurairah. Hadis diterima dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi Abu Hurairah. Qala Rasulullah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim, hak muslim alal muslim, kepada sesama muslim, situn, ada 6. Idza laqitahu, apabila engkau ketemu, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka, apabila dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka datanglah. Wa idza stansohaka, apabila dia minta nasihat kepadamu, fansohu, maka nasihatilah. Wa idza atosa, apabila dia bersin, fahamidallaha, maka ucapkanlah alhamdulillah.
Fasamitu dan doakanlah. Wa iza marido dan apabila sakit, fa'udhu maka jenguklah. Wa iza mata dan apabila mati, fatba'hu maka hantarkanlah jenazahnya. Maka Bu istirahatlah Bu. Iya. Nah, Bu kelihatan? Yang di belakang Bu kelihatan? Atau kurang depan? Kelihatan nggak atau kurang gede dikit? Kurang tebal. Kurang tebal. Kalau pakai yang baru jadi tipis Bu ininya. Iya. Ah, siap. Gak apa-apa Bu ya? Lumayan ya. Nanti ganti lampunya. Iya. Hakul muslim alal muslim. Tambah silo Bu yang di belakang. Hakul muslim. Hakul muslim alal muslim. Kalau ini saya mengutip terjemah yang ada di kitab-kitab terjemahan hadis atau Bulughul Maram. Hadis ini ada di kitab Bulughul Maram. Hampir di mana-mana mengartikannya hak muslim terhadap muslim. Para bapak dan ibu yang saya hormati, hakul muslim alal muslim diartikan hak muslim terhadap muslim. Bisa dipaham Bu? Hak muslim terhadap muslim. Bisa dipaham? Agak susahnya. Ada yang rancu. Hakul muslimi. Saya katakan ada berapa muslim di sini Bu? Ini di hadis ini ada berapa? 1 A Bu ya, A aja ya, A dan B. Tuh, ada 2. Berarti ada 2. Ada berapa pihak? Ada 2. Yang kedua, inilah pada hakun, ya. Kemudian ini ada ala. Ini ada ala. Hakun ala. Jadi kalau dalam ininya hakun ala begitu Bu ya. Hakun ala. Ini belajar sedikit. Hakun ala. Ada hakun li. Li. Ada ala, ada li atau la. Contoh, ketika kita semua sedang duduk di pelaminan, yang datang kepada kita mendoakan. Doanya kan simpel. Barokallahu laka, begitu ya. Wa baraka alaika. Kan yang membedakan la atau li dengan ala. Barokallahu laka artinya
Di saat kita bahagia, di saat kita serba ada, mudah-mudahan kehidupan keluarga kita menjadi barokah. Wa barokah alaika, di saat kita sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan tiada, nuju pabaeud-baeud, mudah-mudahan keberkahan Allah senantiasa ada dalam rumah tangga kita. Jadi laka dalam positif, alaika dalam negatif. Ketika sehat jadi berkah, sakit pun alaika jadi berkah. Begitu. La dan ala. Makanya kan tidak para ranjang bahasa Arab mah cukup ku ala jeung la tos begitu. Begitu Bu ya. Yang ini masih sedikit tambahan. Barokallahu laka wa barokah alaika. Oh, laka mah dalam kebaikan ya, dalam kesenangan gitu ya. Pokoknya yang positif-positif aja. Kita sehat, banyak uang, itu laka. Nah, kalau kita sakit, tidak ada makanan kan gitu, atau lagi rarudet, itu alaika. Nah, di sini ada hakul muslim alal muslim. Maka berdasarkan hadis ini berarti kan ini ada hakun ala. Begitu Bu ya. Jadi ada hakun ala, ada hakun li atau la. Li atau la Bu ya, tergantung ininya ya. Hakun ala itu artinya sama dengan kewajiban. Hakun ala itu artinya kewajiban. Hakun ala artinya kebaikan. Hakun la atau li berarti artinya hak. Begitu Pak ya. Ada kewajiban, ada hak. Ya, sekali lagi. Kewajiban di sini jangan dikait-kaitkan dengan perkara yang wajib. Bukan hukum wajib. Ada kewajiban, ada wajib. Kalau wajib bahkan hukum Bu ya. Ini mah kewajiban. Kewajiban sama dengan apa yang harus dilakukan. Betul? Kalau hak, apa yang harus diberikan atau yang diterima, begitu Bu ya. Betul Pak ya? Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Hak apa yang harus diberikan atau diterima, itu hak namanya. Ada pertanyaan Bu? Itu kan di kita ada kewajiban dan ada hak. Contoh lah kan itu. Makanya kewajiban dan hak ini ada dua belah pihak Bu ya. Pasti ada dua belah pihak. Contoh, ibu kita punya anak. Ya. Kewajiban kita apa? Kepada anak. Anggap aja menyekolahkan. Berarti sekolah itu hakikatnya apa? Hak anak. Hak anak yang menjadi kewajiban orang tua, gitu Bu ya. Itu Bu ya. Itulah kewajiban orang tua, hak anak. Itu. Jadi saling apa ya? Satu paket Bu ya. Kan gitu. Itu kewajiban dan hak. Berarti hakul muslim alal muslim. Artinya yang benar adalah kewajiban muslim terhadap muslim. Nah, terhadap muslim yang lain berarti hak. Berarti kalau di sini kewajiban muslim A terhadap B, muslim B. Berarti bagi A mah kewajiban, bagi B itu hak. Paham Bu? Begitu. Hakul muslim alal muslim.
seorang muslim punya kewajiban kepada siapa? Kepada sesama muslim. Bisa B, bisa C, bisa D. Berarti apa yang harus dilakukan oleh muslim A dan apa yang harus diterima oleh muslim B. Begitu Bu ya? Nah, makanya kewajiban itu jangan diidentikan dengan hukum wajib, bukan. Kewajiban hukumnya apa? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Paham Bu ya? Kewajiban hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Tapi kita tidak membahas itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan itu dalam waktu yang sama kita memberikan haknya orang lain. Kenapa Bu mencuri? Mencuri boleh? Mencuri boleh? Kenapa tidak boleh? Ada ayat larangan anak. Hakikatnya bukan itu. Kita ngambil yang bukan hak kita, ngambil hak orang. Beres nih. Selesai. Ini supaya kita lebih paham. Oh, secara filosofis iya ya, ada hak orang lain yang dibawa. Ya, ada hak orang lain yang dibawa. Ada pertanyaan, Bu? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bu? Maka itu muslim yang B punya hak untuk punya kewajiban mungkin. Ini kewajiban muslim A kepada muslim B. Muslim B juga bisa jadi punya kewajiban kepada muslim A. Ya, ini makan hanya contoh saja ya. Dalam hadis ada disebutkan dua muslim. Ya. Disebutkan dua muslim. Berarti ada A dan B, begitu. Ada A dan ada B. Beribadah sama dengan kewajiban manusia. Tubuhnya. Beribadah kewajiban manusia. Ketika kita melaksanakan kewajiban selaku manusia, dalam saat yang sama kita memberikan hak siapa? Betul, hak Allah. Karenanya ketika kita tidak beribadah disebut doraka. Karena tidak melaksanakan kewajiban yang seketika itu melanggar hak Allah. Rizki itu kewajibannya siapa? Allah. Hak siapa? Hak makhluknya. Jadi imbang adilnya Gusti Allah. Allah punya kewajiban memberi rezeki dan hak makhluknya. Dan kita punya kewajiban beribadah kepada Allah. Berarti ada ayat-ayat nah cana orang kudu ibadah teh. Hakikatnya dengan bahasa ini, inilah yang hendak dijelaskan supaya orang sadar. Bisa kapaksa keneh wae beribadah teh gitu ya. Bisa kapaksa, oh ini sudah kewajiban saya. Saya mengamalkan ilmu itu kewajiban saya. Dimanapun, kapanpun, siapapun yang meminta, kewajiban saya datang. Selama saya sehat, selesai. Tidak pernah melihat, oh enggak, kewajiban saya mengamalkan ilmu. Karena hak orang lain untuk mendapatkan ilmu. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Itu kewajiban dan hak. Ada kewajiban bapak kepada istri. Berarti seketika itu ada hak istri dari suaminya. Dengan anak juga begitu kewajiban. Ada kewajiban anak yang menjadi hak orang tua. Kan ada, Bu ya? Ada. Nah, jadi berkembang. Hakikatnya kita menjalani hidup itu intinya harus jelas antara kewajiban dan haknya. Harus jelas antara kewajiban dan haknya. Dasar yang menjadi kita melangkah, oh ini kewajiban saya laksanakan.
dan ini bukan hak saya. Boleh saya ngambil? Boleh? Enggak. Makanya di rumah saya di depan teras itu ada meja halal. Nyimpenan dia pasti bebeak. Karena sudah diikrarkan, dia meja halal. Di luar meja itu ada apa aja, nggak berani orang ambil. Tapi di meja itu barang saya segala macam, wah ada salah nenden, atur acingnya ada. Saya nyimpannya di meja halal, karena semuanya sudah bersepakat yang ada di sana halal. Jadi itu yang ngambil itu kan itu tidak ada akad Ya. Terus orang lain datang boleh ngambil itu, bagaimana perasaan saya untuk ngambil itu? Apa dibolehkan? Gimana Bu? Saya yang mau ngambil yang halal tadi itu apa dibolehkan karena kan? Boleh. Iya boleh, karena kan sudah itu, sudah status itu dihalalkan untuk siapapun. Ya udah akadnya dihalalkan kepada siapapun. Walaupun tidak tahu orang itu tidak dengar. Iya. Udah ini meja halal. Contoh, mohon maaf, di masjid suka tersedia kopi, air segala macam. Ya, kan gitu. Kan itu. Berarti sudah diberikan kepada siapapun haknya, kan? Bukan jadi pemilik masjid, pengurus masjid, termasuk yang ada di meja halal itu bukan hak tuan rumah saya dan yang ada di rumah. Siapapun berhak untuk makan, ambil yang ada di sana. Di luar meja halal nggak ada yang berani, nah bukan haknya, cicing. Itu termasuk beberapa kali ada yang ngirim makanan ke rumah. Ada yang datang nitip buat Ustad, simpen. Saya nanya, tisaha iya? Duka Ustad. Wah tisahanya duka tuh. Tinggal ditembak kakak hayam Bu. Duh cintanya jabaning hayang cintanya. Bakakak hayang. Gak ada yang bisa menjelaskan. Ini tenawan ngasih atau apa, nggak ada. Atau nitip ke ini teh untuk bisa jadi untuk Ustadz Aceh dititipkan di saya, bisa jadi. Ketika nggak jelas gantung, 2 hari. Alah, cintanya bareng gitu. Hayam cinta bakakak. Persoalannya bukan enak tidak enak, bukan mau atau tidak mau. Ada hak saya nggak di sana. Ketika ada hak saya, ambil. Ketika tidak jelas hak sayanya udah. Nah akhirnya nggak dikira ucing, jeung lauk. Begitu Bu ya. Nah itu makanya kita belajar dari sekarang harus tertib. Yang hak kita silahkan ambil. Yang kewajiban kita silahkan kita laksanakan sekemampuan. Ya, sekemampuan. Termasuk yang tadi bertetangga itu kan ada kewajiban tetangga, ada hak tetangga. Samalah dalam kehidupan apapun. Kenapa kita Bu harus makan? Udah lapar, gitu. Ya, kan gitu. Ya, kenapa makan? Ada hak perut. Ya, ada hak perut. Jadi kewajiban kita untuk memasukkan makanan. Kenapa? Tidur, ngantuk, ada hak mata untuk beristirahat. Makanya tidur itu kewajiban, bukan wajib, ada punya kewajiban. Makanya dalam Islam tidak boleh mogok makan, haram hukumnya mogok makan, haram hukumnya. Kenapa? Itulah hak tubuh, hak perut. Terus tidak boleh kan begadang lama 3 hari ini. Ya itu kan ada pelanggaran terhadap hak tubuh. Itu sudah jelas dilarang dalam beberapa hadis. Inna li jasadika alaika hakun. Dalam jasadmu ada kewajiban dan ada hak. Sok berikan hak kepada yang hak.
Sampai di sini jelas, Bu? Mana? Kalau seperti ini misalkan ada Jumat berkah ya. Ya. Itu jurusannya ada gratis. Nah, kita selaku penunggu ada orang yang hak menerimanya. Tapi dia kan ngambil sendiri. Kalau ngambilnya misalkan banyak, itu apakah tindakan kita gitu? Iya. Saya jadi ingat lagi kuliah, Bu, S3 ya, betul. Iya, selama 1 semester mah Jumat berkah yang ngurili Kota Bandung teh, Bu. Dengan masjid Jumatan anu nyarioikeun ya nasi berkah. Sampai pernah berlomba-lomba dengan anak SMA, lo kapiheulaan budak SMA kieu gitu. Kan gitu ya, tinggal dihitung dulu. Kan biasanya ada yang satu ya, itu mah lebih kepada teknis lah. Yang jelas ketika gratis diperuntukkan, paling yang jadi pengikatnya itu diperuntukkan untuk siapa? Mohon maaf, ada di sebagian masjid, makanya alhamdulillah saya mah hafal, Bu. Di Bandung anu Jumatan suka ngasih makanan. Nah, ketika kuliah semester pertama, yang penting mah berangkat ke Bandung hari Jumat mana we makan siang menghidar ke masjid gitu. Nah, ada pengikatnya khusus yang Jumatan. Itu ketika ada pengikat itu, yang nggak Jumatan boleh makan. Kan ada, Bu, yang masang tenda segala macam, kan lihat di masjid ngebagi sangu, kan kelihatan nggak Jumatan, ditolak. Wajar ditolak. Wah, kenapa? Karena tidak Jumat. Termasuk ibu-ibu yang nunggu di mobil boleh makan. Punten, boleh makan. Iya, gitu. Makanya tinggal lihat dulu, itu teh khusus untuk Jumatan atau ngasih. Kalau nggak ada ikatan, bebas. Siapapun, mangga. Iya, siapapun mangga. Enggak. Oh, jika ada pengalaman, curhat, jika ada ibu ya. Begitu. Ya. Ya makanya lihat dulu. Makanya ada yang untuk ini kan hak dan kewajiban untuk menghalalkan dan tidak halalkan haram. Disebutlah yang disebut dengan akad. Ijab kabul kan? Ijabnya apa? Ijab kabul segatnya kan gitu. Siap, Bangga. Itu kalau di masjid kan ada Senin Kamis. Ya. Ini ijabnya itu iftar. Ya. Iftar itu. Gimana kalau yang enggak puasa itu makanya. Di masjid itu kalau setiap Senin Kamis ada. Iya. Makanya prioritas yang pertama siapa? Iftar. Yang iftar. Ketika ada sisa, ya sobah we nya bagi yang yang sholat ketika di masjid itu. Jangan sampai nggak puasa pangheula. Nah, ini jelas. Iya kan duluan, berarti ada haknya enggak? Enggak. Bisa jadi hak yang nggak puasa itu ada, cuma statusnya nunggu. Waiting list. Habis sama yang saum, udah nggak kebagian. Ada sisa, baru. Begitulah. Begitu Pak ya? Itu antara kewajiban dan hak. Paham Bu ya? Makanya kita harus belajar. Ya ini makan kalau dalam hukum kan ini tentang logika hukum. Ya, logika hukum. Makanya banyak tuntutan apa dan lain sebagainya kan ujung-ujung nama. Hak-hak. Antara kewajiban dan hak mana yang harus didahulukan? Betul Bu, kewajiban. Yang harus didahulukan apa? Kewajiban atau hak? Kewajiban hak. Ya kan pilihannya mana yang harus didahulukan antara kewajiban dan hak. Ya, kalau berdasarkan surat Al-Fatihah ayat 5 ayat 4 Iyyaka na'budu wa iyyaka. Berdasarkan rumus itu kewajiban kita
harus didahulukan. Fokus kita melaksanakan kewajiban. Nanti Allah yang akan memberi hak-hak kita. Sementara di kita banyak orang yang nuntut hak, kewajibanana. Makanya yang demo kan nuntut hak. Nah kata yang di demo itu jika bener wae. Jadi para bapak dan ibu, ini pelanggaran tentang kewajiban dan hak, ya, kewajiban dan hak. Ini hakikatnya kan berakibat patah. Berakibat patahnya itu satu antara halal dan haram, ya. Dan yang kedua itu yang disebut dengan pelanggaran hak, yang disebut dengan zolim. Makanya jangan gampang menyebut zolim kepada orang lain, karena urusannya dunia akhirat. Zolim itu urusannya dunia akhirat. Orang yang berbuat zolim kepada seseorang ketika belum tuntas di dunia, nanti panjang urusan anak ke di akhirat. Makanya Nabi sebelum wafatnya 3 hari kan mengumpulkan para sahabat, siapa yang pernah tersakiti oleh saya, karena saya nggak mau nanti ada tuntutan. Ada kan yang datang, ya, mau memukul perut Nabi, dibuka, dari sanalah kelihatan mulut, ya. Orang lain mengatakan jangan, toswe hampura kan Nabi. Padahal orang itu sudah mengampuni Nabi, tapi ingin mencium perut Nabi, akhirnya dicium. Kenapa? Karena nggak mau manjang. Makanya para bapak dan ibu yang kami hormati, dalam hadis yang lain disebutkan, man kana indahu madlamatun min ahihi falyatahallal minhu. Ketika ada kedoliman yang sudah kita lakukan, ya, dalam arti kedoliman itu pelanggaran hak orang lain, falyatahallal minhu, maka segeralah minta dibebaskan, dihalalkan sebelum nanti datangnya kematian. Karena ketika belum tuntas di akhirat, ya, tuntas di dunia, di akhirat bakal berkepanjangan. Ya, bakal berkepanjangan. Orang yang didolim minta tanggung jawabnya kepada yang berbuat dolim. Ketika datang ke yang berbuat dolim, diambillah dari kebaikannya. Ternyata yang datang banyak, kebaikannya sudah habis, kedolimannya masih banyak. Maka ya disebut muflis itu. Maka dosa-dosa orang yang dizolimi itu paturihat alaihi, diberikan kepada yang mendolim. Berbahagialah orang yang dizolim. Tapi ulah dihajar, ulah minta hampura, enggak. Belum ternyata. Makanya saya terbiasa kalau ketemu dengan siapapun, di awal, di akhir, saya senantiasa hampura, minta maaf. Karena kita nggak tahu. Bisa jadi mulut kita bersih, tapi hati kita bahkan nggak tahu. Minta maaf dan minta maaf. Kenapa? Supaya tidak ada dusta di antara kita, itu Bu ya. Gitu. Kemampuan bruri itu begitu. Makanya inti antara kewajiban dan hak. Pertanyaan berikutnya, apa itu hak? Itu makan rumus operasionalnya. Ini definisi maknanya. Hak itu apa? Hak itu bisa jadi benar, ya. Kalau lihat hak itu bisa jadi benar kalau dengan batil, al-haq dan al-batil. Makanya para bapak dan ibu yang saya hormati, definisi hak itu banyak, ya. Karena kita sudah tadi itu Bu, apa Bu bahasa Jawanya itu Bu? Apa bahasa Jawanya itu tadi? Iya, yang sudah sepuh gitu kan.
Ya kan yang kita cari sekarang pada rumus, kan rumus nggak terlalu panjang. Ya, rumus mah tambah sama dengan kan gitu. Al-haq, hakikat al-haq, filosofinya, makna hakiki al-haq itu adalah sesuatu yang pasti. Al-haq itu sesuatu yang pasti. Kalau berdasarkan kajian saya dalam berbagai literatur, definisinya mah banyak. Udah nyari rumus. Hak itu sesuatu yang pasti. Hak itu sesuatu yang pasti. Makanya ya sesuatu yang pasti. Al-haq dan al-batil. Al-haq sesuatu yang pasti. Kenapa? Datangnya dari Allah. Al-batil berarti sebaliknya. Kalau mau disandingkan dengan al-haq dan al-batil. Dalam hadis ini kan ada 6. Yang pertama apa Bu? Apabila ya, berarti kewajibannya apa? Mengucapkan. Haknya apa? Haknya apa? Haknya apa? Haknya apa? Haknya apa? Bertemu. Ngucapkeun salam kumaha apa panggihna oge henteu. Dari di sini sangka jalmi ieu. Jadi hak dasar manusia itu bertemu. Ketika bertemu barulah ada kewajiban. Ketika tidak bertemu ada kewajiban enggak? Tidak, kalieur atau kalieur. Kalau yang kirim salam itu gimana? Ada jawabannya. Nanti kita akan bahasan satu Bu ya. Kirim salam ada jawabannya seperti apa. Intinya hak yang pertama, hak dasar manusia adalah bertemu. Ketika orang tidak mau bertemu dengan bapak dan ibu, ngambek tuh. Punten selama ini mung panggil sok amak kan orangnya. So, betul tidak Bu? Padahal berarti orang itu tidak menggunakan haknya untuk bertemu dengan kita, harus pakai riweuh. Dah rudat urang, rungsing. Ya. Orang itu nggak mau menggunakan haknya bertemu dengan saya, beres. Dan dia punya hak, selesai. Gitu. Jadi hak dasar yang pertama adalah bertemu. Normal semuanya kan, nah, itu baru. Yang kedua, idalah kita pasang waidah da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, itu adalah da'aka mengundang. Ya. Berarti yang kedua adalah undangan. Kan gitu. Ketika ada seseorang hajat, ibu teka ondang, sok ngamek tara Bu. Atau anu aya labun jauh mabunya, tapi lamun anu besi anu deket maka nyeri hate teh. Ya kan? Iya. Hakikatnya apa? Ya, hak dia mau ngondang saya atau enggak itu hak dia. Ketika ada undangan ke saya, adalah kewajiban gitu ya. Betul Bu ya? Waidah da'aka fajibu waidah stan. Nah, yang ketiga waidah stan soh. Jadi kalau kan ada 6. Yang pertama itu dalam kondisi umum. Dan yang kedua idah da'aka fajibu itu dalam kondisi khusus. Dalam tradisinya di Arab itu ada dakwah, ada undangan itu terkait kumpul ngariung, makan-makan. Hajat kalau kita, berarti ada kebahagiaan, bunga kebahagiaan, diondang-ondang. Nah itu ondang-ondang. Dan yang ketiga waidastan sohaka, meminta nasihat. Berarti orang itu sedang dirundung duka atau malaweng dan lain-lain, mengingatkanlah satu sama lain. Ya. Nah, itu satu yang ketiga antara manusia dengan manusia. Kemudian yang keempat, waidah
atosha fahamidallah, bersin. Berarti yang jadi haknya apa? Yang jadi haknya apa? Yang jadi haknya apa? Bersin. Nah, maaf, bersin itu hak apa? Hak badan. Ya, nanti kita bahas. Bersin itu hak badan. Siklus bersin itu 4 siklus bersin manusia normal sehat itu 14 hari sekali. Normalnya itu 14 hari sekali. Alhamdulillah saya udah 3 bulan nggak bersin sehat ente. Punten anu ge los bersin tah. Punten. Mana kalangan cai oleh hobo nu ge mah boro-boro bersin kalang we tungkul nu ge mah. Ya itu kan normalnya siklusnya 14 hari. Ini tiap hari, tiap jam bersin wae. Sehat atau sakit? Selesai. Gitu ya. Itu bersin. Kemudian yang kelima itu waidah marido. Berarti yang jadi haknya apa? Sakit. Hak apa? Hak apa? Hak badan. Bersin hak badan, sakit juga hak badan. Yang terakhir mati, meninggal, itu sama hak badan juga. Ya kan begitu, itu hak badan. Ya, ketika wafat hak badan. Jadi ruhnya diangkat dari kehidupan dunia itu hak badan. Jadi begitu Bu ya, begitu. Paham Bu ya? Nah ini masih sebagai gambaran awal aja bahwa oh seperti itulah seharusnya. Makanya dalam hadis ini Nabi ingin menegaskan jangan sampai kita lalai dalam kehidupan dunia. Kita hidup tidak bisa terlepas dari sesama dan kita juga hidup tidak terlepas dari badan yang kita bawa sehari-hari kemana-mana. Makanya harus seimbang antara kewajiban dan hak. Begitu Bu. Ya. Berarti kalau hak kita diambil orang, kita dijualin orang, gimana? Ya biarkan saja karena kan nanti ada pengadilan dari Allah. Iya. Terus juga berarti kita juga harus memanage hati supaya apapun yang terjadi fair aja gitu ya. Iya. Ya makanya kan ini dasarnya kan keimanan. Diambil udah tamat. Ya bias mau bagaimanapun juga yang jelas kita nggak melakukan hal yang sama. Jadi hak kita diambil orang silahkan. Asal jangan sampai kita dibalas lagi. Kita ngambil hak orang lain. Begitu Bu ya. Itu barangkali Bu ya. Ya, makanya kan sebentar lagi Ramadan. Ini mah PR aja nggak apa-apa Bu ya. Ini kan banyak. Ini dalam hadis-hadis yang lain ungkapan tentang kewajiban muslim kepada muslim diungkapkan dengan bahasa yang beragam. Ini ada berapa hadis Bu semuanya? 18. Ini saya sengaja. Ini mah ngabuburit we Bu. Ngabuburit we judul nama ngabuburit. Ada Bu yang bedanya. Jadi dalam hadis yang di atas itu ada 6. Hadis 1 sampai 18. Berarti isinya itu 1 sampai 2 itu ternyata ada 4. Itu ada 4. Kewajibannya itu disebutkan 4. 3 sampai 9 itu 5 kewajibannya.
10 sampai 18 itu 6 kewajibannya. Jadi kan ini Bu, 1 sampai 2 itu ada arbaun. Arbaun itu ada berapa? 4. Arbaun 4. Homsun ada 5. Oh, ini mah 5, ini mah 4. Tinggal ada bedanya enggak? Begitu saja. Oh iya ya. Bisa jadi ada yang tidak termasuk kepada hadis yang di atas. Ternyata ada di hadis yang lain. Sama PRW lah kamu Bu Ina, mangga we eta. Dengan supaya kita geningan bukan 6 saja ya hakikatnya. Tapi dalam bahasa hadis yang disebutkan 4 tuh urutannya beda-beda deh. Ya, 5 itu ini mah tidak termasuk. Ini ada di hadis ini tidak ada. Urutannya beda-beda. Segala macam. Begitu Bu ya. Ya, makanya mudah-mudahan yang lembar ini jangan sampai hilang. Karena kita Bu Ina mohon maaf ya, ini berarti akan selesai dalam 6 kali pertemuan ke depan sesuai dengan jumlah kewajiban yang ada dalam hadis Muslim. Saya tidak mengejar cepat beres, tapi yang jelas yang hak kewajiban saya menjelaskan sejelas-jelasnya supaya bisa dipahami ya, kemudian diamalkan dalam keseharian. Ketika tidak jelas, badai ngamalkeun kumaha. Begitu. Jadi saya mohon maaf. Nanti pertemuan kedua April, mudah-mudahan kita semua sehat dan ada umurnya. Lalu kita membahas kewajiban yang pertama tentang salam. Beres, tuntas, salam tuntas, lanjut lagi, gitu aja. Ini tolong. Jadi ulah hoyong tereh beres, yang oyana we hiji, yang jelas semuanya paham. Karena sekali lagi kita nawaitunya memperbaiki diri kita sendiri, mumpung kita masih diberikan kesehatan dan nyawa oleh Allah. Banyak, bisa jadi banyak yang iya ya. Makanya kan ujungnya dari kita belajar kajian seperti ini, ini harus, berarti saya nggak boleh seperti ini, udah tinggal kita perbaiki. Iya, tinggal itu aja. Orang ketika belajar adab dengan saya, ketika membahas juhud, sampai ada yang sakit-sakitan. Iya, karena kan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Aduh. Ya karena semuanya berproses. Ya, apa gunanya kita ngaji itu? Kalau yang kita pelajari tidak berefek kepada kehidupan kita. Begitu barangkali ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan keterbatasannya. Mudah-mudahan mana itu? Ya. Mana itu? Ini Ibu dulu. Gimana? Kita namanya orang hidup ya, ada persoalan hidup. Karena itulah kita orang dengan Allah dengan sabar dan kita. Nah, tapi saya juga pernah dengar sabar itu bukan berarti kita pasrah begitu aja, tetapi kita harus berikhtiar mencari jalan keluarnya. Bentar. Kebalikan produktif itu apa? Oh ya, sabar itu aktif atau pasif? Ya itu namanya bukan berarti kita menerima begitu saja yang ya. Sendiri, tapi kita siap. Yaitu dengan doa dan besar-besar ya. Sabar itu aktif atau pasif? Harusnya aktif. Kalau yang dipahami Ibu menerima pasif, berarti pasif. Karena saya pelajari dalam ayat, dalam hadis, sabar itu aktif. Nah, kenapa bisa aktif? Ya, berarti gagal paham tentang sabar. Sehingga menyebabkan orang itu pasif. Padahal tidak seperti itu. Syariat sabar dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis tidak. Ada yang harus dia lakukan. Sementara kita mah kebanyakan pasif. Itu barangkali Bu ya. Nanti juga kita bahaslah
lebat ke mananya teh ada anak nanti. Mangga silakan. Dari ini pemaparan barusan kan tentang kewajiban sesama muslim. Ini diantaranya hak muslim terhadap muslim. Ini diantara nomor 1 yaitu idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu maka kita mengucapkan salam. Nah, kalau misalkan kita bertemu dengan bukan muslim, dengan non muslim, misalkan ada yang ke rumah kita, terus dia mengucapkan salam, apakah jawaban kita itu waalaikumsalam atau waalaikum Ustaz? Jawabannya waalaikum saja. Waalaikum saja. Tidak pakai salam. Jadi kalau waalaikum aja untuk kamu aja boleh Ustaz? Kan assalamualaikum juga tidak untuk seharusnya untuk orang banyak. Ketika bertemu seorang dengan seorang mengucapkannya apa Bu? Wa assalamualaikum harusnya assalamualaikum. Iya Ibu ketemu dengan si bapak assalamualaikum, betul atau salah secara tasrif? Salah. Iya kan Ibu ketemu bapak mengucapkan salam, kan si bapak sendiri. Si bapak mengucapkan assalamualaikum kepada Ibu, betul atau salah? Salah. Assalamualaikum harusnya. Kalau bicara salah domir tasrif, ini mah sudah seperti itu dari sana. Makanya nanti mudah-mudahan nanti hadisnya ketika pembahasan salam nanti ada saya kasih tahu ini tentang syariat salam. Seperti doa mayit Ya betul, seperti doa mayit, Allahumma gfirlahu, karena hukumnya kepada mayit, bukan kepada jenis kelamin. Udah Bu? Mangga Ibu. Mangga yang mahnya mumpung tiris. Jadi kalau ada yang meninggal, ada yang membaca Al-Quran, saya suka mendengar ada yang menjawab Allah, Allah gitu ya. Kalau ada yang membaca Al-Quran, nah itu ada dalilnya tidak Ustaz? Wallahu a'lam. Yang jelas ada dalilnya itu pasang itu bukan jempek, memperdengarkan, bukan diam, bukan mendengar, memperdengarkan, sungguh-sungguh mendengarkannya itu. Ya, memperhatikan lebih dari yang dibacanya. Maka bisa jadi ungkapan Allah itu tidak berdasarkan dalil, tapi orang yang ketika mendengar ayat Quran itu merasa sesuai dengan pengetahuannya, merasa ada yang kena di hatinya, maka nyebutlah Allah, Allah dan Allah. Binatang aja dibacakan Al-Quran diam. Ini lebah, adzan jempek tak. Nggak ada ceritanya lebah ketika adzan itu berterbangan. Jadi lebah itu berhenti ketika adzan. Begitu. Nggak apa-apa ya, karena saya keburu mau langsung lagi ke Garut. Ya, mangga. Sekarang budaya antri itu sangat dicintai Pak ya. Ya. Budaya antri apakah itu juga termasuk pelanggaran kewajiban manusia terhadap manusia lainnya? Budaya antri Pak. Ya betul. Budaya antri apakah itu juga termasuk pelanggaran HAM? Makanya tentang antrian, ya tentang antrian. Makanya kita tidak bisa menganggap antri melanggar hak orang lain atau tidak. Sesuai dengan akad segat yang berlaku pada tempat itu. Ya, kan ada mohon antri, hanya ada itu saja. Ada yang antrian ditentukan, bisa jadi nomor ya, atau tempat duduk atau apa. Begitu. Makanya ketika ibu mau nyelek, mau tidak mau harus izin dulu kepada yang di depan. Boleh saya, boleh silahkan. Ketika tidak diizinkan, diam. Makanya kembali lagi kepada aturan yang ada dalam tempat itu
sendiri, tidak bisa disamaratakan barangkali. Ada yang kayak masuk masjid kan tidak ada antrian. Mohon maaf, ketika kita umroh atau haji, pasedak-sedak, ya, ada antrian, nggak ada tulisan juga harus antri, terus, nah gitu. Makanya kayak dalam tawaf, aturan tawaf, nggak ada banyak aturan. Yang tidak boleh itu wala jidala, wala fusuko, wala rokasa, wala fusuko, wala jidala, itu aja yang tidak boleh. Yang diaturnya kan itu, selebihnya mah enggak. Barangkali gitu Bu ya. Makanya lihat kepada kebiasaan tempat itu. Itu barangkali Bu. Apa Pak? Tadi disebut mengenai hak, khususnya hak tadi untuk yang mengundang dari Pak. Nah ini kalau ada orang yang tidak terundang, karena memang keterbatasan undangannya jumlahnya. Apakah terus kalau orangnya yang tidak terundang tuh merasa nggak enak, nggak diundang, yang lainnya diundang, saya tidak diundang. Apakah itu mendolimi atau karena punya hak tadi, hak milih? Enggak Pak, karena hak undang itu bagi siapa? Bagi yang akan hajat. Tapi mendolimi nggak itu Pak? Enggak. Justru yang mendolimi itu yang tidak diundang datang, haram hukumnya. Walaupun saudara juga Diundang tidak. tidak bisa pilih kalakum gitu, ini dengan Ya makanya banyak yang harus kita perbaiki bersama. Makanya nanti di beberapa pertemuan ke depan berarti fokusnya tentang salam ya. Sok silahkan kumpulkan masalah tentang salam. Nanti kita akan selesaikan di waktu pertemuan berikutnya. Setelah itu tentang undangan, setelah itu kita selesaikan. Intinya sama-sama kita mau perbaiki diri kita. Selama ini bisa jadi banyak yang tidak seharusnya. Ya, saya juga ngomong di hadapan Bapak dan Ibu, bukan berarti saya lebih segala-galanya. Sama, saya juga sedang belajar mengingatkan satu sama lain. Demikian barangkali Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.